Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara daftar beasiswa di website Study in Saudi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, untuk link pendaftarannya sudah saya sediakan di deskripsi. Silahkan teman-teman klik. Kemudian nanti akan diarahkan ke tampilan website seperti ini. Di website ini kita lihat ada pilihan bahasa, ada bahasa Inggris, Arab, Prancis, dan lain-lain, dan ada bahasa Melayu, tapi tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi pada pendaftaran ini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Setelah itu di sini ada dua pilihan, a place to study now, atau ini pilihan kedua adalah tentang profil website ini. Bisa teman-teman klik, nanti akan ada tampilan video, bisa teman-teman tonton. Kemudian kita mulai. Yang pertama, kita klik apply to study now. Kemudian ini kita klik create a new account. Kemudian di sini kita pilih order. Dan kita isi email dan negara serta kode verifikasinya. Oke, selanjutnya kita mengisi data nama kita. Yang pertama di sini ada Arabic name dan English name. Di sini Arabic name ini bisa teman-teman sesuaikan dengan nama bahasa Arab yang ada di terjemahan teman-teman. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom. Maksud dari 4 kolom ini, pertama teman-teman jangan sibukkan dengan penamaan father name, grandfather, dan family name ini. Karena format ini hanya khusus bagi orang-orang Arab sebenarnya. Karena mereka biasanya mengisi nama mereka itu dengan nama mereka, kemudian nama ayah, kemudian nama kakek, dan kemudian terakhir dengan nama keluarga mereka. Tapi kita di Indonesia itu format seperti ini sangat jarang. Jadi bagaimana cara mengisinya? Pertama kita sesuaikan dengan nama yang ada di paspor. Yang ada di paspor. Kalau misalnya nama kita itu ada 4 kata, maka tidak ada masalah. Berarti cara ngisinya di kolom pertama diisi dengan kata pertama dari nama kita, di kolom kedua diisi dengan kata kedua dari nama kita, dan di kolom ketiga diisi dengan kata ketiga dari nama kita, dan di kolom keempat diisi dengan kata keempat dari nama kita. Dan begitu juga di bagian penulisan English name ini. Lalu bagaimana kalau misalnya namanya cuma 3? Maka di sini juga bebas. Yang penting nama antum itu sesuai dengan paspornya. Sesuai dengan paspornya. Adapun penambahan ada nama orang tua nantinya kemudian atau nama kakeknya itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya namanya hanya 3 kata, maka kita isi dengan kolom pertama dengan kata pertama, kolom kedua dengan kata kedua, kolom ketiga dengan kata ketiga, kolom keempat diisi dengan nama orang tua kita, nama ayah kita. Nama ayah kita. Atau boleh juga kata ketiga kita ini diulang 1 kali lagi, boleh saja. Yang intinya bebas. Kalau saya di sini saya ulang nama orang tua saya, ayah saya di kata keempat ini. Kalau misalnya kata nama teman-teman itu hanya 2 kata, maka diisi dengan di kolom ketiga dan keempat ini dengan nama ayah teman-teman. Kalau misalnya masih kurang, misalnya nama ayah teman-teman cuma 1 kata juga, maka diisi dengan nama kakek teman-teman. Pokoknya sampai kolom-kolom ini sampai terisi penuh. Untuk penjelasannya bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Kemudian ini ada tanggal kelahiran. Dan ini Masehinya dan ini Hijriahnya. Ini otomatis kita isi ini. Kemudian nanti ini akan terisi otomatis. Kemudian di sini ada nomor telepon, nomor HP. Dengan format 00, kemudian kode negara 628, kemudian nomor HP kita. Setelah itu, teman-teman pastikan tidak ada yang salah. Pastikan tidak ada yang salah. Kemudian kita lanjut, kita klik next. Setelah itu, kita diarahkan untuk menerima pesan verifikasi. Di sini ada 2 pilihan, yaitu nomor HP atau email. Saran saya kita pilih email saja, kita klik email. Kemudian kita klik next. Kemudian kita cek email kita. Kita cek dulu email kita. Ada masuk ini pesan verifikasi. Maka kita klik kode verifikasi yang ada 5 angka ini.
kita copy paste. Kemudian kita masukkan ke kolom ini. Setelah itu kita klik save. Setelah itu kita selesai berhasil membuat akun pendaftaran. Kemudian kita klik login. Nah, di sini cara mendapatkan password ini. Tadi kita mendapatkan email seperti ini, kemudian kita klik set password link. Maka di sini kita akan mendapatkan passwordnya. Bagaimana cara buat passwordnya? Yaitu dengan format huruf besar dengan huruf kecil, dan juga ada tanda baca dan ada angkanya. Dengan minimal 8 karakter dan maksimal 16 karakter. Bisa ikuti format seperti ini. Boleh teman-teman masukkan nama teman-teman. Setelah itu isi di sini, kemudian konfirmasi passwordnya kembali, kemudian isi kata verifikasinya. Setelah itu klik send. Setelah itu kita akan dapat tampilan seperti ini, bahwasanya kita sudah sukses membuat akun kita dan sudah sukses membuat password kita. Silahkan disimpan baik-baik passwordnya. Setelah itu kita kembali ke website pendaftaran, karena ini bukan website pendaftaran. Saya coba menggunakan Google Chrome ini, ternyata terjadi hotok, tidak bisa. Tapi saya coba menggunakan Mozilla Firefox, alhamdulillah bisa. Jadi teman-teman kalau ada kendala, coba menggunakan Mozilla Firefox. Dan HP tentu kebanyakan tidak bisa. HP, tablet itu kebanyakan tidak bisa. Jadi pendaftaran ini hanya bisa menggunakan laptop. Dan tadi juga saya ada kendala ketika sebelum sampai ke sini, ke bagian ini, saya diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi ketika sampai di sini teman-teman isi aja isi mustaqimnya, emailnya, kemudian kalimat murur yang dibuat tadi, kemudian isi ini, nanti akan langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke lanjutkan pendaftaran. Oke, di sini kita isi mustaqim dengan email kita, kemudian password kita, kemudian kode verifikasinya, kemudian kita masuk dukhul. Kalau teman-teman menemui kendala seperti ini, yang mana tadi kita sudah masuk ke akunnya, ini tanda bukti sudah masuk akun, tapi kembali ke tampilan website seperti ini, maka solusinya cukup mudah. Kita cuma klik ini terus, my request, kita klik, kemudian sampai ketemu tampilan seperti ini. Jadi teman-teman cukup mengklik my request-nya sampai ketemu tampilan seperti ini. Ada hanya cukup mengklik ini saja, ada juga mengklik ini dan mengklik apply-nya. Jadi pokoknya sampai teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik, ganti bahasa dulu ke bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke pendaftaran. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke bagian perjanjian. Untuk artinya ini bisa teman-teman artikan saja dengan Google Translate, atau di buku panduan juga ada terjemahannya. Pertama kita klik dulu ini, kita checklist, kemudian kita save on continue. Oke teman-teman, kita coba menjelaskan satu persatu ini isiannya. Yang pertama di sini ada tipe beasiswanya, pilih saja external scholarship. Kemudian di sini ada informasi tentang teman-teman. Pertama, negara apa, Indonesia, kemudian sesuaikan saja Indonesia, dan Indonesia. Kemudian ini paspor tidak bisa dirubah. Setelah itu, ID in the origin country, ini isi dengan nomor KTP teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan apakah punya iqomah apakah tidak, jawabnya tidak. Kalau iya, jawab ya. Setelah itu di sini keterangan tanggal kelahiran teman-teman. Isi saja bagian Masehi ini, nanti bagian Hijriahnya akan mengikut. Setelah itu tempat kelahiran teman-teman. Kemudian di sini kita juga mengisi nama kembali. Jadi di pengisian nama ini tidak ada keterangan bintang merahnya. Maksudnya di semua kolomnya tidak ada bintang merahnya, hanya satu di kolom pertama saja. Jadi kalau kolom pertamanya saja yang ada bintang merahnya, berarti hanya satu kolom yang diwajibkan kita untuk mengisinya. Oleh karena itu pengisian nama ini kurang lebih sama dengan pengisian nama yang sebelumnya, tapi di sini kita sesuaikan dengan nama di paspor kita. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengisi kolom semuanya. Jadi kita hanya mengisi
beberapa kolom saja. Misalnya teman-teman punya hanya satu nama, maka satu kolom saja diisi. Kalau dua nama, maka dua nama. Kalau saya ada 3 kata di nama saya, maka tiga kata saya isi pada kolom ini. Misalnya Ihzar Dinil Haq Basridan. Maka nama saya ada 3 kata, maka saya isi dengan 3 kolom saja. Kalau teman-teman hanya punya satu kata, maka di kolom pertama saja. Begitu juga dengan penulisannya di bagian English-nya ini. Dan ini sesuaikan dengan paspor teman-teman. Setelah itu di sini ada sosial status teman-teman, apakah belum menikah ataukah sudah menikah, kemudian jenis kelamin, dan juga ini apakah teman-teman memerlukan kebutuhan khusus. Kalau iya, yes, kalau tidak, no. Kemudian di sini ada keterangan di mana diterbitkannya visa, itu di Jakarta. Kita klik Jakarta. Setelah itu ada ini alasan mengapa memilih belajar di Arab Saudi. Ini teman-teman isi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi saran saya isi menggunakan bahasa Arab. Dan disinilah kesempatan teman-teman membuat narasi bagaimana pihak Arab Saudi bisa tertarik dengan narasi yang teman-teman buat. Usahakan di sini isi semaksimal mungkin, saya menarik mungkin, sehingga pihak Arab Saudi bisa memberikan kepada teman-teman beasiswa. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan ayah kita. Tulis nama ayah kita menggunakan bahasa Inggris. Kemudian negaranya Indonesia, ketiganya. Kemudian jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan ini di buku panduan juga sudah dijelaskan. Atau bisa juga teman-teman translate atau cari di internet. Sesuaikan apa pekerjaan ayah teman-teman saat ini. Dan boleh juga sesuaikan dengan KTP ayah teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan ibu. Isi nama ibu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Latin. Kemudian negaranya Indonesia. Kemudian di sini ada keterangan pekerjaannya sama dengan bagian ayah tadi. Setelah itu di sini ada job details. Apakah teman-teman itu bekerja apakah tidak? Apakah seorang pegawai atau pekerja apakah tidak? Maka di sini jawabnya kalau memang seorang bekerja jawab yes, kalau tidak no. Kemudian di sini hasil penghasilan teman-teman dalam bulanan lah, kalau misalnya kemungkinan ini bulanan. Di sini ada pilihannya cukup banyak. Maka pilih salah satunya. Kemudian di sini dapat penghasilan tersebut dari mana? Teman sesuaikan saja. Apakah dari job atau dari family teman-teman, dari orang tua teman-teman. Setelah itu di sini ada bagian paspor. Teman-teman di sini sesuaikan saja karena keterangan ini kita dapatkan di paspor kita. Yang pertama di sini nomor paspor kita, kemudian tipenya itu normal. Kemudian di sini tanggal diterbitkannya paspor. Isi bagian Masehinya saja, nanti Hijriyahnya akan mengikut. Begitu juga dengan tanggal berakhirnya paspor teman-teman. Ini isi saja bagian Masehinya, nanti bagian Hijriyahnya juga mengikut. Kemudian terakhir ini ada tempat diterbitkannya paspor teman-teman. Sesuaikan dengan data yang ada di paspor teman-teman. Setelah teman-teman isi semuanya, periksa kembali baik-baik semua datanya, jangan sampai ada yang salah. Berulang-ulang, kalau bisa 2-3 kali teman-teman periksa. Kalau tidak ada yang salah, maka kita klik save and continue. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian kedua. Yang pertama di sini ada email. Di sini email ini tidak bisa kita ganti lagi, sudah otomatis. Kemudian di sini ada nomor HP. Nomor HP ada 2. Ada nomor HP pertama dan ada nomor HP kedua atau alternatif. Jadi kalau teman-teman punya 2 nomor HP boleh diisi yang nomor alternatifnya ini dan boleh dikosongkan. Dan yang penting nomor HP ini kalau bisa harus punya dan tersambung ke WhatsApp biar nanti memudahkan ke depannya. Kemudian di sini ada geografi lokasi tempat tinggal teman-teman dan sesuaikan dengan KTP teman-teman, bukan domisili. Misalnya di KTP teman-teman saya misalnya tinggal di bagian barat Indonesia karena saya tinggal di Sumatera Utara, maka saya sesuaikan dengan waktu di Sumatera Utara. Misalnya saya Sumatera Utara masuk bagian barat Indonesia, maka saya pilih bagian barat Indonesia. Sesuaikan dengan bagian waktu di tempat teman-teman, di kota teman-teman. Kemudian di sini saya region ini provinsi, saya isi dengan Sumatera Utara, dan ini boleh juga kita isi dengan menggunakan bahasa Inggris, bebas ya, tapi saya di sini menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa
yang digunakan untuk nama ini, bebas. Kemudian di sini saya di bagian kota atau kabupaten saya pilih Tapanuli Tengah. Kemudian ini ada kecamatan, saya tulis Barus. Kemudian ini ada nama jalan Syekh Rukunuddin, diisi saja, sesuaikan. Kemudian nomor rumah. Kemudian ini ada kode pos dan juga PO Box boleh dikosongkan, dan nomor apartemen juga boleh dikosongkan. Kalau ada boleh diisi juga. Kemudian bagian kedua di sini ada orang yang penting yang bisa dihubungi kalau terjadi keadaan darurat. Di sini tulis saja misalnya nama saudara teman-teman, kemudian hubungannya dengannya, status hubungannya, kemudian alamatnya, kemudian nomor HP-nya, kalau ada nomor teleponnya diisi, kalau tidak boleh dikosongkan, kemudian emailnya. Begitu juga yang kedua. Di sini diminta dua keterangan atau dua orang yang bisa dihubungi ketika keadaan darurat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada keterangan dari guru kita. Jadi di sini kita harus memasukkan data guru kita. Di sini masukkan nama gurunya, kemudian nama tempat beliau bekerja, kemudian alamatnya, kemudian nomor HP-nya, dan juga emailnya. Sebenarnya di sini tidak ada tanda bintang merahnya, boleh saja dikosongkan, tapi saran saya diisi saja bagian ini. Kemudian selanjutnya di sini ada keterangan atau data pemberi rekomendasi. Di sini juga diminta dua data pemberi rekomendasi. Ada dua orang pemberi rekomendasi. Sebutkan nama perekomendasinya, kemudian negaranya, kemudian nama tempat beliau bekerja, dan juga emailnya. Begitu juga yang kedua. Selanjutnya di sini ada data akun media sosial teman-teman. Sesuaikan saja, kalau teman-teman di sini yang wajib adalah akun Twitter dan akun Facebook. Untuk link akunnya ini bisa teman-teman dapatkan di Twitter atau Facebook teman-teman. Atau sesuaikan juga dengan ini, tinggal menambahkan nama teman-teman di akhir. Boleh saja. Setelah itu, adapun link yang dua ini boleh dikosongkan. Oke, sebelum itu, teman-teman silakan periksa kembali data-datanya, jangan sampai ada yang salah. Setelah yakin tidak ada yang salah, maka kita lanjutkan ke pengisian selanjutnya. Kita klik Save on Continue. Oke teman-teman, kita masuk ke formulir ketiga, yaitu latar belakang pendidikan. Oke, yang pertama di sini kita memilih jenjang pendidikan yang dipilih. Ada diploma, ada bachelor degree atau S1, pilih bachelor degree. Kemudian di sini kita memasukkan latar belakang sekolah kita, pendidikan kita. Pertama pilih negara yang menerbitkan ijazah kita, Indonesia. Kemudian jenis sekolahnya, di sini ada 3 pilihan. Ada government, ini ijazah nasional. Ini ijazah yang kedua, ini ijazah swasta yang diakui negara. Yang ketiga ini ijazah swasta tapi tidak diakui negara. Jadi kalau saya memasukkan ijazah yang diakui ijazah negara atau ijazah nasional. Yang SMA, MAN, SMK pilih government. Kemudian kita masukkan nama sekolahnya. Kemudian kita klik, kita mulai dari sini dulu. Tahun selesai dari sekolahnya, asal saja. Kemudian hijriah yang mengikut. Kemudian ini nilai, kita ambil di sini nilai rata-rata teman-teman. Berapa nilainya, misalnya 90, maka dipilih very good. Untuk penjelasan grade-nya nanti sudah saya jelaskan, sudah saya buat di deskripsi. Kemudian ini tidak ada pilihan, biarkan saja. Selanjutnya submit. Setelah itu selesai, kita memasukkan biodata sekolah kita. Dan ini bisa kita perbaiki dengan klik ini, tanda pensil ini, atau kita hapus, kita ulang kembali, boleh saja. Setelah itu ada hobi, masukkan menggunakan bahasa Inggris, dan juga kegiatan positif yang pernah teman-teman ikuti. Baik itu tanpa sertifikat maupun pakai sertifikat. Mungkin contohnya pernah ikut bakti sosial, atau pernah ikut membantu pernah ikut amal mungkin, atau pernah menjadi imam masjid. Silakan dimasukkan saja.
Setelah itu kembali dicek satu-satu. Kalau tidak ada yang salah, langsung kita klik Save on Continue. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian formulir keempat, yaitu riwayat penerimaan beasiswa. Di sini ada jawaban yes dan no. Kalau teman-teman pernah menerima beasiswa Arab Saudi sebelumnya, entah itu S1 atau S2, maka pilih yes. Dan di sini ada keterangannya, silahkan teman-teman isi. Kemudian kalau belum pernah menerima beasiswa Arab Saudi, baik itu S1, S2, maka klik no. Setelah itu kita klik Save or Continue. Oke teman-teman, selanjutnya kita diminta untuk mengisi kemampuan berbahasa kita. Oke, yang pertama di sini kita ditanya apakah antum bisa berbahasa Arab? Kalau jawabannya yes, maka teman-teman harus mengisi keterangan ini. Dari writing-nya, reading-nya, semuanya. Tapi apabila tidak bisa bahasa Arab, maka cukup diklik no saja. Tidak masalah. Kemudian yang kedua, apakah kamu memiliki kemampuan bahasa yang lain? Jawab yes. Kemudian pilih bahasa yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya kemampuan bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia. Kemudian klik kalau teman-teman seorang yang memang bisa berbahasa Indonesia dari kecil. Kemudian klik submit. Dan bisa juga ditambah bahasa lainnya juga, misalnya bahasa Inggris. Dan masukkan keterangannya bisa, dan keterangan dari level bahasa teman-teman tersebut. Setelah itu kalau sudah, klik submit. Setelah itu kita klik Save on Continue. Oke, di bagian ke-6 ini kita diminta untuk memilih universitas dan fakultas yang diinginkan. Bagaimana caranya? Pertama, silakan klik Add University. Kemudian di sini kita diberi batas hanya maksimal 3 kampus yang boleh kita pilih. Dan mengenai keterangan fakultas dan jurusan-jurusan keagamaan atau yang lainnya bisa teman-teman baca di deskripsi, di panduan, dan juga bisa teman-teman lihat di website masing-masing PPMI, atau juga bisa teman-teman lihat di website masing-masing kampus. Misalnya kita ambil di sini King Abdul Aziz University. Kita klik. Kemudian di sini untuk kejurusan keagamaan, entah itu syariah, tarikh, ataupun bahasa Arab, itu di Fakultas Art and Humanities. Kita klik. Kemudian setelah itu kita klik submit. Kemudian akan muncul keterangan seperti ini. Dan di sini juga ada keterangan websitenya. Bisa teman-teman klik, maka akan langsung diarahkan ke website kampus tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa mengganti atau menghapus kembali kampus yang pengen teman-teman ganti. Setelah itu misalnya teman-teman sudah selesai memilih 3 kampus, maka teman-teman di sini ada pertanyaan lagi, apakah kamu bersedia jika kamu tidak diterima di 3 kampus tersebut dan dialihkan ke kampus yang lain? Misalnya kalau teman-teman klik yes, ya silahkan klik yes. Kalau tidak bersedia, silahkan klik no. Saya pilih sini yes. Setelah itu kita klik Save on Continue. Oke teman-teman, di bagian ke-7 ini kita diminta untuk memasukkan dokumen-dokumennya. Di sini ada banyak dokumen yang diminta. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, atau bisa juga teman-teman baca di buku panduan pendaftaran di deskripsi sudah saya sediakan. Oke, langsung saja bagaimana cara memasukkan dokumennya. Pertama, kita klik ini, attach dokumen. Kemudian kita select file. Kemudian kita pilih dokumennya. Dan usahakan dokumennya ini sudah berbahasa, di judulnya kalau bisa diusahakan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Setelah itu kita pilih jenis dokumennya di sini, misalnya. Setelah itu kita klik attach. Kalau sudah tampilan seperti ini, maka sudah selesai memasukkan dokumennya. Dan begitu juga memasukkan dokumen yang lainnya. Dan di sini juga ada kata centang hijau, bahwasanya sudah berhasil memasukkan dokumen tersebut. Setelah memasukkan semua dokumennya, kita klik Save and Continue. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir dari pendaftaran. Di sini kita dapat melihat data-data dan dokumen-dokumen yang telah kita isi tadinya.
Bisa teman-teman perhatikan kembali. Kalau misalnya ada yang salah isi atau sebagainya, teman-teman bisa klik salah satu tempat di mana yang salah tadi. Teman klik ini misalnya, kemudian perbaiki dokumennya dan save on continue. Setelah itu save on continue. Sampai teman-teman kembali ke bagian 8 ini. Setelah itu, kalau memang tidak ada yang salah, teman-teman sudah yakin tidak ada yang salah, kita klik submit. Dan teman-teman harus ketahui, kemungkinan ketika kita telah selesai mengklik submit, maka tidak bisa lagi mengubah data-data dan dokumen-dokumen yang sudah kita isi ini. Jadi teman-teman harus lebih jeli lagi, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih teliti lagi dalam mengisi data-data dan dokumennya. Setelah itu teman-teman yakin tidak ada lagi yang salah, tidak ada lagi yang keliru, dan dokumennya semuanya sudah betul, maka kita klik submit. Kalau sudah mendapatkan pemberitahuan seperti ini yang hijau ini, maka kita sudah selesai melakukan pendaftaran di website Study in Saudi. Dan juga kita mendapatkan pesan email ke email kita dari website ini, yang mana isinya kita ada nomor pendaftaran dan pemberitahuan bahwasanya kita sudah selesai melakukan pendaftaran. Untuk mencek status pendaftaran teman-teman, bisa teman-teman apply kembali akun teman-teman, kemudian masukkan kodenya. Kalau terjadi seperti ini, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, maka kita klik my request. Sampai muncul data kita. Setelah itu kita klik my application. Kemudian di sini bahwasanya ada keterangan bahwasanya kita sudah selesai melakukan pendaftaran. Untuk info lebih lengkapnya bisa teman-teman klik nomor pendaftaran teman-teman. Kemudian di sini banyak informasinya yang sudah teman-teman isi. Oke, mungkin sampai di sini saja tutorial pendaftaran di website terbaru Study in Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian supaya mereka mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.